Selamat pagi dan shalom semuanya. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Dahsyat luar biasa ya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Tuhan Yesus masih bekerja dalam hidup kita. Ada Roh Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita. Baiklah kita hari ini datang dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Dia turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, jangan mudah menyerah. Ya, jangan mudah menyerah apapun yang terjadi kepadamu. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita doa yuk. Bapak, terima kasih banyak, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memperhatikan hidup kami, dan sampai hari ini kami datang kepadamu. Engkau berkenan Tuhan untuk ditemui. Kami mengucap syukur Bapak, terima kasih banyak. Kami sangat bersyukur bahwa memiliki Allah yang begitu baik dan luar biasa. Terima kasih Engkau menerima kami, dan kami mau Tuhan dalam kehidupan ini, kami mau Engkau selalu bekerja dalam kehidupan kami. Kami membebaskan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Berkaryalah dalam hidup kami Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit pagi hari ini di dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan beserta dengan kami, bahkan Roh Kudus ada bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada
coba, semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita nyanyikan pujian ini dari awal ya. Yuk sama-sama kita imani. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Dengan imanmu, angkat tanganmu, katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sembah Dia. Yesus, kami bersyukur. Oh, kami tak akan mudah menyerah, karena Roh-Mu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan. Engkau mengerti apa yang kami hadapi, Engkau bersama kami, selalu menyertai. Kami tak akan menyerah di dalam hidup ini Tuhan. Kami akan terus berjuang. Kami akan melihat kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Tiada yang lain yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Oh, dalam
dalam setiap badai hidup, dalam setiap masalah kami. Engkau yang kami agungkan, kami percaya Engkau membuat jalan. Engkau menyediakan jalan yang baru bagi kami. Oh Yesus, kami percaya penuh kepadamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, katakan sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Katakan, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Nyanyi hosana bagimu, Engkau satu-satunya yang kami percaya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yes Lord, Engkau dahsyat Tuhan. Oh ya na 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 ma ya la 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 mo.
sana. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Oh, nanamaya ralalala masana. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dia memperhatikan kita, Dia ada bagi kita. Iya ralalala basanda. Iya ralalala mo. Oh yana ya ralalala basanda rararaba. Iya ralalala me. Oh nana maya ralalala mo. Bapa, kami mengucap syukur. Biar urapan Allah mengalir. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini bergabung. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus kemuliaan Tuhan mengalir buat mereka. Kesembuhan terjadi buat mereka. Berkat-berkat Tuhan dibukakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berkat-Mu mengalir. Berkat-Mu mengalir, sukacita dicurahkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu. Berkati di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Wow, luar biasa dahsyat. Haleluya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, kita tahu bahwa Allah kita itu besar, Allah kita luar biasa. Dan Yesus ya naik ke sorga, dan Allah Bapa mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini. Dan Roh itu bekerja di dalam hidup kita. Siapa di sini yang percaya bahwa Roh Kudus hadir di dalam hatinya? Boleh lambaikan tangan. Wow, wow, wow. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, Bapak ibu saudara ya. Ini ya, jangan jangan sampai kita lalai di dalam doa. Karena apa? Doa itu penting. Katakan doa sangat penting. Di Komsel tadi malam sudah saya katakan bahwa gereja kita harus menjadi gereja yang berdoa. Wow ya. Siapa di sini yang merasakan ini kita nggak munak ya. Siapa yang merasakan pembentukan
di dalam doa-doa di gereja kita? Boleh lambaikan tangan. Merasakan ya pembentukannya ya. Ya, walaupun rasanya daging ini rasanya berat sekali, pengen tidur di jam yang waduh sangat enak ya kan? Itu bisa mimpi terbang. Jam 1 malam bisa mimpi terbang. Aduh enak sekali rasanya. Ya, walaupun badai menghalang, gempa, tsunami mungkin gak terasa jam 1 malam ya. Pokoknya aduh enak sekali. Tetapi kita mau berjaga-jaga. Seperti apa? Banyak prinsipnya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya seperti Bapak Yakub ketika dia mendapat suatu penglihatan di dalam mimpinya, tetapi ya kita melihat bagaimana teladan Yesus. Katakan teladan Yesus. Teladan Yesus selalu memberikan kita makna yang luar biasa. Yesus setengah malam dia datang kepada Bapaknya. Dia tahu dia akan mati. Dia tahu dia akan diserahkan kepada algojo, kepada pemerintah yang akan mendakwa dia. Ya, pada waktu itu Romawi akan membuat dia mengalami kematian. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia minta kekuatan. Berapa kali dia berdoa? Sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia mengajak para muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, ya kan, Andreas. Tetapi mereka tertidur. Saya perkirakan itu dari jam 12 sampai jam 1 dia berdoa. Dia kembali melihat murid-muridnya tidur. Jam 1 sampai jam 2 lagi dia berdoa, melihat mereka masih tidur. Jam 2 sampai jam 3 berdoa lagi. Lalu dia balik lagi dan dia lihat tidur. Lah, Yesus bilang apa? Tidak sanggupkah engkau 1 jam saja berjaga-jaga dengan aku? 1 jam saja berjaga-jaga dengan aku. Kita berjaga-jaga baru setengah jam. Ya, siapa di sini? Ya, ketika doa api berjaga-jaga dengan Tuhan masih ada ngantuk-ngantuk. Siapa? Saya duluan. Saya masih ngantuk. Tetapi kita mau melawan itu semuanya. Kita mau latih manusia roh ini. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Dunia ini semakin hari semakin jatuh, bukan semakin bangkit. Secara mental, secara spiritual, kerohaniannya, dunia semakin jatuh dan menuju ke alam bawah. Kalau engkau mentalnya enggak kuat, engkau akan terseret. Tuhan suruh bangun malam untuk kita berjaga-jaga. Untuk kita berbahasa roh, berbahasa lidah. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama dengan Tuhan berjaga-jaga. Mana tahu Tuhan datang jam segitu nanti. Ya kan? Mana tahu, kita nggak tahu. Kita harus berjaga-jaga. Ya, kadang dalam doa-doa kita ini kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita perbuat. Tapi firman Allah berkata, kita buka yuk di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Nah ini dia. Kita lihat. Kita baca sama-sama 2-3. Demikian juga roh, bisa di bold ya, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang kita mau berdoa tapi kita nggak tahu gimana caranya berdoa ya Tuhan. Pernah mengalami seperti itu? Apalagi di awal-awal kita mengenal Yesus, kita nggak tahu mau berdoa apa. Kita dengar orang berdoa bisa sampai 4 jam, 7 jam, 12 jam. Waduh, ini ada apa ini? Ya kan? Tapi firman Allah berkata, Rohlah yang berdoa untuk kita. Kalau saya baca dalam terjemahan Indonesia, edisi ketiga, dikatakan begini, Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan, tetapi Rohnya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Kadang-kadang kalau kita ngomong kita nggak tahu harus nyampaikan apa, betul nggak? Ya, kayak kita di komsel, kita sharing. Wah, kita kadang-kadang bingung mau ngomong apa ya. Ditanya, apa Goliatmu hari-hari ini? Dan kita bingung, apa ya? Tetapi walaupun kita nggak bisa mengeluarkan perbendaharaan beban itu dari hati kita, tetapi Roh Kudus yang tahu apa sebenarnya Goliat dalam tanda kutip, Goliat kita hari-hari ini. Dialah yang berseru kepada Allah. Dialah yang berdoa kepada Allah dengan kata-kata yang gak bisa diucapkan dengan bahasa manusia. Oleh sebab itu kita perlu membangun hubungan dengan siapa? Dengan Roh. Kita perlu pimpinan Roh. Kalau kita hidup sesuai pimpinan Roh, maka kita tidak akan hidup di dalam kedagingan. Katakan amin. Pimpinan Roh begitu penting supaya kita berhati-hati. Supaya kita ya hidup oleh Roh. Kita buka dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia pasal 5. Galatians chapter 5 verse 16. Yuk kita buka. Ya. Apalagi bahasa Mandarinnya dang, enggak tahu dah gua. Yuk. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Maksudku ialah hiduplah oleh apa? Oleh iPhone. Hiduplah oleh Samsung. Hiduplah oleh apa lagi? Aduh. Ya. Hiduplah oleh Roh. Ya. Ini bukan hiduplah oleh nasi padang, bukan. Hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau Roh itu ada padamu, ketika kamu ingin melakukan kedagingan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran demi pelanggaran, baik attitude maupun moral atau apapun itu, ada rasanya berdebar-debar di hatimu. Kamu ingin tipu sana tipu sini, tapi sepertinya Roh bilang, ayo jangan, percaya. Kamu ingin memanfaatkan orang lain, tapi Roh bilang menuntun kamu. Apalagi kita nggak bisa hidup oleh kedagingan terus menerus Bapak Ibu.
Kita perlu hidup oleh roh, belajar hidup oleh roh. Sebab kita harus menyadari, kita baca di dalam Roma tadi ya, bahwa roh yang berdoa untuk kita. Kalau kita sampai hadap pada hari ini, itu semua berkat kemurahan Dia. Begitu gampangnya Tuhan mengambil nyawa kita, tinggal tik, selesai sudah. Tinggal ya, teken kontrak, habis, cut, cabut nyawanya, selesai sudah. Tetapi ada roh yang berdoa untuk kita. Roh itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang gak bisa kita ucapkan dengan bahasa manusia. Dia berdoa dengan bahasanya sendiri kepada Allah. Tidak ada yang bisa memahami, termasuk para malaikat. Hanya Yesus sendiri yang mengerti akan hal itu. Tetapi bagaimana mungkin Dia akan bebas leluasa berdoa dan bekerja dalam hidup kita kalau kita setiap hari hanya menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Keinginan daging itu seperti percabulan, apalagi kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan sebagainya. Bahkan iri hati pun itu adalah keinginan daging. Kalau sampai hari ini kita iri hati, amarah, ya, kerjaannya amarah terus. Amarah itu kan sampai berkata-kata yang tidak senonoh dan juga sampai main fisik, itu amarah. Kalau marah beda. Ya. Ini sampai seperti itu, amarah terus. Ada kepentingan diri sendiri. Itu keinginan daging. Menciderai orang, termasuk roh pemecah. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah dibilang itu Pastor Alfa penuh dengan kedagingan. Saya datang sama Tuhan, Tuhan uji saya. Tuhan uji saya. Ya. Ini Dia yang ada di samping kita. Ini Dia yang ada bersama dengan kita. Ya. Tetapi kenapa Dia yang mengatakan seperti itu? Saya datang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak minta orang itu celaka, tapi Engkau yang berhak untuk menghakimi saya. Hakimi saya, Tuhan. Di mana letaknya itu supaya saya perbaiki? Saya bilang tadi malam sama jemaat, adakah saya minta daripada Anda? Belikan ini dulu, baru kamu selamat. Kasih saya ini dulu, baru Tuhan berkenan atasmu. Ada seperti itu? Sekali lagi saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, pernah nggak saya seperti itu? Pernah? Mana buktinya? Chat, biar saya bacain. Loh, kita terbuka loh. Saya sekali lagi mau tanya, ini pada diem aja semuanya. Bingung kali dia mau jawab apa. Atau ngantuk. Saya mau tanya, pernah nggak saya minta sesuatu baru saya bilang, Tuhan pasti memberkatimu. Saya minta sesuatu, kamu kasih sini dulu dong. Upeti. Baru saya berdoa buat kamu. Pernah saya ngomong kayak gitu? Yang AMD, pernah nggak pastor kayak gitu? Enggak ya? Saya tidak mau loh Bapak Ibu Saudara. Minta-minta. Enggak mau. Malah saya bilang sama Pak Robi Bukartini, biarkan kami berusaha. Kami bisa jualan kami bisa ini. Mereka terus berkata,
Boleh, tapi nanti pastor. Tunggu pastori jadi. Jangan sekarang. Ya. Sudah pingin ini jualan ini. Biar apa? Ya. Ya kita harus berjuang Bapak Ibu Saudara. Saya senang bekerja. Tapi Tuhan bilang fokus. Fokus. Ya udah fokus. Tapi saya bilang sama Tuhan lagi. Loh begini loh Tuhan loh. Begini loh Tuhan. Saya enggak mau kejadian yang lalu-lalu terjadi lagi di gereja ini. Saya enggak mau, saya bilang sama Tuhan. Saya enggak mau ya. Ini agak ngancam-ngancam Tuhan nih. Kalau sampai terjadi lagi, udah deh. Ini agak-agak ngancam Tuhan ini. Harus bertobat. Tapi Tuhan bilang fokus. Fokus. Yang pastor minta apa? Doa. Yang pastor minta apa? Baca firman. Yang saya minta apa? Taat di dalam penggembalaan. Itu doang. Iya kan? Ya. Pernah nggak saya ngajarin, kamu kasih persepuluhan, maka kamu akan diselamatkan. Ada nggak begitu? Malah kalian nggak kasih persepuluhan, kita anteng-anteng aja. Ya. Kita nggak mau ngajarin yang salah kepada jemaat. Toh kalau mau kasih persepuluhan pun dari hatimu yang terdalam. Jangan dengan paksaan. Kalau dengan paksaan mending gak usah. Gak bener itu. Ya. Ngasih sumbangan. Habis ngasih sumbangan, ngata-ngatain hamba Tuhan. Untuk apa kayak begitu? Mending gak usah. Gak usah. Kehilangan damai sejahtera kamu nanti. Dan Tuhan tidak akan pernah memberkati. Perbuatan daging itu begitu ingin merusak apa yang dikerjakan oleh manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan sampai ada roh pemecah. Jangan sampai udah bilang kedagingan, oh ternyata dia sendiri roh pemecah. Orang seperti itu, pastor nasihatkan, nggak usah berteman dulu dengan orang itu. Itu ada roh pemecah. Hati-hati. Jangan dulu, jangan bergaul dengan orang seperti itu. Itu ada roh pemecah. Bahaya. Ya, Bu Kartini sudah peringatkan saya. Itulah pastor. Jangan semua orang diajak pelayanan. Baik Bu. Betul apa kata Ibu. Tadi malam kita sedikit ngobrol di mobil bersama dengan anak-anak rohani yang lain. Bu Kartini bilang, itu pastor, Bu Incipto itu kalau dia ngelihat, wah ini anak rohani yang bisa dididik, dia maki-maki itu anak rohani. Sampai jadi. Ya, sampai jadi. Itu Bu Incipto. Mau dididik kayak gitu Bapak Ibu sama saya? Mau? Ya enggak toh. Ya kan? Jangan samakan aku dengan yang lain. Ya. Masing-masing orang punya ciri khasnya sendiri. Kalau saya udah bilang saya suka tampil apa adanya. Saya nggak suka ngomong di belakang. Saya nggak suka. Kalau ada masalah, ayo kita selesaikan one on one. Kita selesaikan. Itu lebih baik. Itu adalah kasih yang nyata. Itu adalah perbuatan yang tidak akan menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau sampai kita ini,
Ya, di belakang ngomong yang lain, udah nggak benar itu. Itu sama dengan roh pemecah. Itu baru perbuatan kedagingan. Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini ketika kita menyadari bahwa rohlah yang berdoa untuk kita, apakah kita masih mau membicarakan orang lain, ngomong-ngomongin orang lain, jelek-jelekin orang lain? Nggak mau ya? Jangan ya, karena roh ada di dalam hatimu. Roh ada di pikiranmu. Roh Kudus ada di jiwamu. Jangan sampai kita cemarkan itu. Sehingga ketika kita berkata, hamba Tuhan itu penuh kedagingan. Pastor penuh kedagingan nih. Nanti malah kamu yang jadi roh pemecah. Orang Surabaya bilang, enggak bahaya ta? Waduh. Ya, kalau kita tahu seperti ini, ayo kita jaga mulut kita. Kita jaga hati kita. Jangan sampai orang yang di sekitar kita jadi korban. Ada masalah pelampiasannya ke gereja. Hubungannya apa coba? Yang disalahin gereja. Hubungannya apa? Ya, gereja nggak ada menggaransi kan? Kalau ibu nabur sekian, ya, ibu pasti akan begini. Ini bu garansinya bu. Ini bu. Ini promo. Gereja lagi promo bu. Gereja lagi promo. Begitu kah? Itu gereja murahan namanya. Kita nggak begitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti menjaga api dari Tuhan. Katakan amin. Siapa di sini yang mau jaga api di Roh Kudus? Di Roh Kudus di dalam hatinya siapa? Ayo setia berdoa. Setia berdoa. Jangan kesaksiannya aku ini semua karena aku. Ini semua karena doa-doa aku sama keluarga. Kesaksian, ini semua karena aku loh. Ini karena aku loh. Aku berdoa loh. Ayo. Itu roh kedagingannya kuat, roh kesombongannya kuat. Saya paling suka kesaksian. Ini semua karena doa kita. Ini semua karena kita punya super tim yang luar biasa. Mana nih tim choir nih? Coba lambaikan tangan. Tim choir. Wih. Apapun masalahmu, jangan sampai orang di sekelilingmu jadi korban. Jangan. Kalau seperti itu berarti engkau, yang pertama kemungkinan engkau kurang percaya. Yang kedua, engkau masuk dalam jebakan setan. Udah gitu gak sadar. Yang ketiga, mungkin ya di otakmu itu ada lepas sekrupnya satu. Nah ayo dipasang lagi. Dipasang lagi sekrupnya supaya kuat. Nggak geger otaknya. Supaya kuat. Dipasang lagi ya. Dipasang lagi sekrupnya. Kalau nyalah-nyalahin gereja, dipasang lagi sekrupnya di otakmu. Kuat nih, kertak. Nah, oke, on lagi dia sinyalnya. Nih kan kayak sinyalnya nih. Nih, nah ya. Oh, mungkin kurang antena. Beli dulu antena. Saya bilang sama Pak Robi, Pak, bisa nggak Pak? Pastori Pak, kami tempati Pak. Oh belum bisa pastor, belum layak. Wah, karena ini belum jadi. Saya di situ terenyuh, terharu. Ya, saya pikir lebih enak di tempat sendiri, di sana lebih enak. Mau doa kek, mau apa kek, lebih enak. Tapi beliau bilang belum layak pastor. Rasanya terenyuh hati saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati mereka.
Itu Pastor Eni kalau berdoa buat Pak Robi Bukartini, waduh, sampai 3 jam. Ya, saya juga aneh. Kenapa kamu doain sampai sebegitunya? Nggak tahu, yang mengalir katanya. Ya udah, biarkan. Ya, sampai dia lupa angkat jemuran. Oh, saya angkat jemuran. Dia ndak peduli sama hujan. Udah, saya yang angkat. Memang dia lupa daratan. Dia lagi terbang bersama roh. Hanya khusus berdoa buat Bapak dan Ibu Kartini, Bapak Robi Bukartini. Bisa sebegitunya loh. Waduh, hebat nih orang, saya bilang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa, kalau kita udah cinta sama Tuhan, kadang-kadang kita lupa waktu. Tanya Pak Sumerman nih. Ya, kadang lupa waktu. Cari Tuhan, senang dengan Tuhan. Aduh. Ayo pagi hari ini kita harus sadar. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Dia yang bersyafaat buat kita. Dia yang berdoa untuk kita. Jangan kita dukakan dia dengan kita ngomongin orang, dengan kita komplain terus. Nggak bisa bersyukur dalam hidup ini. Jangan. Sakitkah engkau? Sakitkah perasaanmu? Datang sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang menolong hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau bilang satu hal. Kalau kita menjadi gereja yang benar, gereja yang berdoa, bermisi dan berkarya buat Tuhan, seluruh Kalimantan Tengah ini akan Tuhan percayakan kepada gereja kita. Katakan amin. Persiapkan dirimu. Kalau engkau 2 jam aja satu hari bersama dengan Tuhan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi, gak mungkin engkau gak menjadi sesuatu, gak mungkin engkau gak menjadi seseorang. Pasti akan jadi. Karena Tuhan itu dekat kepadamu. Dia sumber hikmat, dia sumber kekuatan. Ada roh yang ada padamu. Roh Kudus sedang mengerjakan yang terbaik. Jaga hidupmu kudus. Ya, saya bilang kemarin, Pak Sumerman izin. Saya bilang kemarin sama jemaat, gembalamu ini ya rada galak. Enggak yang ngelihat jemaat apalagi yang cantik atau apa. Shalom, sosok dekat. Enggak pernah begitu. Ya, terkenal ya ngomong apa adanya gitu. Karena saya melihat hamba-hamba Tuhan yang waduh supel sekali sama orang. Habis itu ya bagus ya. Ya, apalagi sama wanita-wanita. Waduh, rasanya wanita itu suka dekat dengan gembala itu. Hati-hati. Saya tanya kepada jemaat kemarin, pernah nggak lihat gembala atau pendeta atau hamba Tuhan yang begitu rupanya jatuh dalam dosa perzinahan, dosa perjabulan? Pernah nggak? Mereka jawab, pernah. Banyak nggak? Banyak tuh. Berarti bukan saya sendiri saksinya. Makanya biarkan saya apa adanya begini, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama jemaat tadi malam, maukah lihat gembalamu ini supel sekali, tapi akhirnya nanti begitu juga? Mereka semua bilang jangan. Pada teriak semuanya. Ya. Makanya kemanapun saya pergi, istri saya selalu percaya dengan saya. Karena dia tahu saya setia. Ada cewek yang mau dekat, mau apa kamu? Loh, saya mau kasih tahu loh, kita para musisi godaannya besar loh. Biar katakan jelek begini penampilannya. Kalau kita main musik dari hati, main piano dari hati, itu bisa nyentuh ke hati.
wanita seabrek-abrek di sekeliling. Ya, ini saya mau kesaksian dikit nih. Ini bolehlah pamer-pamer dikit ya, dikit aja sih. Ya, biar anak muda ini belajar musiknya bagus. Biar enggak susah cari jodoh nanti. Ketika saya jadi full timer dulu, saya main musik. Itu orang tua yang punya anak gadis pada deketin. Mas Alfa kapan bisa main ke rumah? Cici. Mau ngapa bu? Iya, tuh si ini minta diajarin piano. Ngapain, saya tanya sama anaknya. Kamu ngapain mau belajar piano? Tujuannya apa? Dia bingung. Anu. Ya, kamu mau belajar piano mau jadi apa? Makin dia bingung. Kan masa belajar piano pengen jadi dokter? Lah kan gak nyambung. Yang lain juga deketin. Ya, fans kita banyak loh. Mulai dari yang gadis sampai yang ibu-ibu, sampai yang janda. Sampai kita bisa nyanyi, ya kan? Apa namanya? Janda mana yang harus ku pilih? Nah gitu. Sampai kita lucu-lucuan, ya. Waduh. Apalagi ada salah satu provinsi itu terkenal itu janda single yang kaya raya. Wah, pada deketin. Bapak ibu saudara, ya, musisi itu jelek kayak apapun, fansnya kebanyakan memang wanita. Makanya hati-hati. Kalau saya ndak galak, dari dulu dijatuh. Makanya ketika setan datang kepada saya, halo mas, apa? Mau apa kamu? Enggak, nanya kabar. Coba saya bilang, setan datang. Shalom Mas Alfa. Saya juga bilang shalom. Ih, rohani banget sih dia ya pakai shalom. Udah setan pakai shalom. Saya ladenin lalu saya chat. Waduh, kayaknya asik ya chat sama dia ya. Waduh, dibandingkan dengan istri kita ya, chat sama dia asik nih. Ya kan dia ngerti perasaan. Lama-lama. Ya kan? Jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya nggak begini, gimana coba? Bisa berhenti pelayanan ini nih. Nggak main-main ini. Gembalamu ini sedikit jago di musik, dikit, nggak jauh, nggak jago-jago amat, dikit aja sih, ya kan? Main piano juga masih pales-pales. Tapi kalau dari hati mainnya, main gitar, ya kan? Toewet, nah itu dari hati tuh. Nah, makanya nih Pak Robi nih hati-hati nih, jago main gitar nih, ya. Nanti banyak fansnya nih. Ya main toewet. Wah, itu janda cantik di belakang gereja nanti. Aduh, siapa yang main gitar tuh ya? Ya Tuhan. Ya kan? Minta foto lah, minta nomor lah. Oh, Bu Kartini, ayo aman ini. Tapi masa Bu Kartini yang galak? Kan nggak mungkin. Biar Pak Robi yang diproses. Ya, tapi saya percaya Pak Robi mas sangat setia, nggak akan tergoyahkan imannya. Ya ini yang perlu dididik ini anak-anak muda ini, woi sadar, awas ya. Iya, biar mukamu itu pas-pasan, pas matanya dua, pas lubang hidungnya dua, pas mulutnya satu, ya pas kan? Ya kita pas-pasan aja semua. Tapi kalau kamu nanti jago main musik, kamu berdiri di mimbar, kamu jadi worship leader, jangan pikir nggak ada fans. Makanya sisi galakmu ini contoh sedikit dari saya. Sedikit aja. Nanti habis kayak gini nih diuji nih perkataan saya nih, sayanya diuji sama Tuhan. Setan itu lagi denger ini saya khotbah. Apalagi setan yang mutar balik YouTube-nya ini. Oh, itu kan ya setan bisa mutar balik YouTube-nya kan, nanti kan diupload.
Oh begini dia ya, nanti kau kugodain kau. Saya akan bilang begini, oh silahkan aja. Lalu saya akan lari cepat-cepat ke Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya akan lari juga, saya akan bawa istri saya. Istriku tolong saya. Harus terbuka loh, ayo suami-suami nanti yang di YouTube dengar ya. Di sini sih nggak ada, ya kan? Di sini nggak ada. Suami-suami terbuka chatnya kita, habis ngomong sama siapa, ngapain, medsosnya terbuka semua. Ya, termasuk rekening terbuka semua. Ya. Pak Robi bilang, aduh udah terbuka semua pastor. Toh dia yang pegang. Itu bagus, keren, ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, ya hari ini hari Sabtu, kita harus sadar roh itu ada di diri kita, jaga hidup kita. Ya, saya yakin lah pasti Bapak Ibu Saudara nggak pingin kan saya kenapa-kenapa baru aja main. Lalu dibiarkan jatuh, ya kan gak mungkin. Ya, ngerti maksud saya ya? Ya yuk kita saling menjaga. Saling menjaga. Ya, saya itu sedikit bangga dengan galaknya saya. Nah nanti ya kita latihan musik. Tahu mereka nih, ketika saya ngajar tuh modelnya kayak apa, nggak apa-apa, ya. Nanti mereka juga yang jadi. Waduh, keren. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa hidup ini, ya, roh yang pegang, dan Dia ingin kita hidup oleh roh. Artinya kita hidup dipimpin oleh roh. Sama-sama kita belajar setiap hari dalam suka duka kita sertakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Katakan amin. Ayo kita berdoa sama-sama. Oh karalabataka namaya ralalaba. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Ya ralalama ya ralalama sana. Oh ikara lalalala ya ralalama sana. Ikara lalalama ya ralalama sana. Mari sembah Dia. Ikanananamo yaralalamasyanananami. Engkau Tuhan yang mulia, Yesus, Yesus, kami bersyukur, kami percaya padamu.
Kudus, Roh Kudus kuasai hidup kami. Roh Kudus kuasai mata kami. Roh Kudus kuasai hati kami. Roh Kudus kuasai hidup kami seutuhnya. Kami perlu bergantung kepadamu di dalam nama Yesus. Ikaralala bayana nanamo, iyana namasyana. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan pimpinan-Mu. Tegur kami. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Seperti saya melihat di dalam hati Bapak Ibu Saudara masing-masing, seperti dan seolah roh itu bangkit. Dia mau memakai hidupmu. Dia mau memakai engkau. Tapi satu hal yang dia minta, kita hidup di dalam kekudusan. Kita gak main-main lagi. Yang cowok jangan suka bersentuhan dengan yang cewek-cewek. Entah di sekolah, di kampus. Itu jebakan iblis semua itu. Apalagi yang pacaran. Hati-hati. Oh ratakan nama Yara. Hari ini hamba berdoa Tuhan, biar kasih rahmat-Mu mengalir buat umat-umat-Mu, baik yang di sini maupun yang di YouTube nanti. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati umat-umat-Mu. Berkati Pak Sumerman, Urapi, juga pelayanannya di Setatas. Berkati setiap para donatur, pembangunan gereja kami. Berkati Bapa di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, tukang yang terbaik, tukang yang handal, mandor yang bertanggung jawab di dalam nama Yesus. Dan kerjanya cepat dan semuanya terbaik. Kami minta dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh rabatakara baralalabasanda. Roh kejujuran ada buat setiap para donatur di dalam nama Yesus. Bantu mereka, tolong mereka. Kami bersyukur Tuhan singkapkan semua yang terselubung. Kira lalabaka nama. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang saat ini mengalami persoalan demi persoalan. Hari ini biar terjadi jawaban doa mereka. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat di dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Oh karalalabasanda. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Malaikat Tuhan menjaga setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa ini. Tolong bangsa ini. Sembuhkan bangsa ini, pulihkan dalam nama Yesus. Berkati. Berkati bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan. Kita memberkati bangsa kita dalam nama Yesus. Bangsa kami diberkati. Bangsa kami diberkati. Bangsa kami diberkati, diselamatkan dalam nama Yesus. Mari semuanya angkat suaramu, kita berdoa. Angkat tanganmu, kita berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, ralalabashanda.
Jangan ngantuk, ayo berdoa. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami minta pemulihan, kami minta keselamatan, kami minta penuaian jiwa-jiwa bagi Kristus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau menyelamatkan bangsa kami. Kami percaya Engkau menyelamatkan kota kami. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan melakukan yang luar biasa, berkarya bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur. Datanglah kerajaan-Mu. Kami mau mempercepat kedatangan Tuhan. Kami mau mempercepat kedatangan Tuhan. Itulah firman-Mu. Kami tidak mau menunda-nunda. Karena menunda-nunda adalah sebuah keegoisan kami. Kami percaya Engkau akan datang segera menjemput kami semua di awan-awan permai. Kami mau melakukan semua tugas-tugas kami. Mampukan umat-umat-Mu. Mampukan umat-umat-Mu melakukan firman Allah di dalam nama Yesus. Ketika mereka melayani, mereka mengalami Tuhan. Mereka tidak kering di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaan setiap kami, baik di dalam bisnis, pegawai negeri, baik dalam berniaga, rencana-rencana usaha kami serahkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati ternak kami, berkati pertanian kami, apa yang kami kerjakan Tuhan berkati. Tangan ini Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan kedua tanganmu di layar. Terimalah berkat itu. Saya melihat berduyun-duyun orang akan bersaksi. Orang akan bersaksi terhadap gereja ini lewat Anda. Yang kedua, orang-orang akan bersaksi kepada Anda sendiri tentang pekerjaanmu. Tuhan memberkatimu. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Terima pengurapan itu dalam nama Yesus. Kesembuhan menjadi milikmu. Terima. Terima dalam nama Yesus. Mengalir. Mengalir. Mikukuria katakana bababaki. Mengalir dalam nama Yesus. Mengalir. 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 Aku perintahkan mengalir kesembuhan dari sorga. Mengalir saat ini. Mengalir berkat-berkat Tuhan. Mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Perlindungan daripada Allah mengalir. Mengalir. Dinyatakan atasmu. Tidak ada satu panah api pun yang dapat menyentuh hidupmu di dalam nama Yesus. Setiap godaan-godaan apapun tidak akan menyentuh engkau. Dalam nama Yesus engkau aman. Engkau diberkati. Di dalam nama Yesus mengalir. Mengalir dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami yang diberkati hari ini dan seterusnya. Kami percaya. Kami mengalami revival. Kami mengalami breakthrough. Kami mengalami terobosan dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Mari buka kedua tanganmu dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Hari ini jam 1 kita akan komsel online. Silahkan Bapak Ibu Saudara nanti masuk jam 1 ya. Tuhan Yesus memberkati, dan nanti sore ada latihan. Dimohon ya, baik itu Edwan,
Lukas, Sinaria yang akan melayani. Nanti malam kita latihan jam 6:30 di Basecamp ya. Dan hari ini wajib puasa. Jangan sarapan pagi, boleh minum air putih, nanti jam 12 siang baru buka puasa. Oke? Ya, bayar harga ya, jangan sarapan. Wajib puasa kalau mau pelayanan hari Sabtu. Oke, Sinaria, bisa? Ya, ini Sinaria kayaknya besok baru dia buka puasa nih. Waduh, pastor, janganlah pastor. Ya, oke, tujuan apa? Tujuan puasa itu supaya kita merendahkan diri, kita minta hadirat Tuhan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita semuanya bersapa-sapa. Tuhan berkati. Shalom. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pastor Apa, Pastor Eni, Kak Kartini, Pak Robi, Ibu semuanya, kepada Mama Mertua. Salam semua. God bless you. Puasanya semangat. Dan di sini Desi puasa juga. Terima kasih. Terima kasih Desi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat untuk Mama, semangat untuk Papa di sana. Terima kasih. Berkati semua. Yuk semuanya menyapa. Hendri, semangat Hendri. Aca, selamat sekolah. Semangat, woi. Freddy, Sinaria, Wawan. Pak Hendri, Tuhan berkati Pak Hendri. Semangat. Sembuh. Jeneri, semangat Jeneri. Mana Nehemia Gio. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aca, jangan bolos sekolah. Ayo Aca, jangan bolos Aca. Terutama untuk Freddy. Jangan ikut Fred. Aduh, ngkomporin nih. Cara udah Bu Kambang, semangat Bu Kambang. Salam untuk Bapak Bu Kambang. Yo. Ayo semangat guys. Besok kita ibadah minggu. Oksan, halo Oksan. Pagi Bu Suri. Pagi. Pagi Mina. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Itu Lukas ngapa itu kok pakai syal? Ya Bu. Lukas tuh tegang nggak bisa noleh. Oh, nggak bisa noleh. Ya. Sini saya keretekin. Percaya, pasti balik. Kenapa dia? Ya, maksudnya balik ke surga. Salah tidur di bantal kah? Lehernya pasti balik ke surga. Kalau saya keretekin. Bu Indri lagi nyuci nih. Waduh. Lagi masak ya, Bu? Halo, Hendri. Oksan. Harum nyampe ke Palangka, Bu. Ya. Ibu Indri masak lapcong nih. Tahu lapcong nggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Oksan, hoi. Oksan, dadah Oksan. Baru bangun pagi Oksan ya. Aduh, aktif dia. Jangan lupa nanti ya kita komsel online ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan bahas satu hal seru pastinya ya.